Assalamualaikum Matkim Lovers, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Simak videonya sampai habis ya, semoga bermanfaat. Oke guys, kali ini kita akan membahas soal-soal tentang akar-akar persamaan kuadrat ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Nomor 1, diketahui x kuadrat ditambah a-2x dikurangi 3a ditambah 8 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah x1 dan x2. Pertanyaannya, berapakah hasil minimum x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat gitu ya. Misalkan gini aja ya, kalau belum diketahui akar-akarnya atau ini ada suatu angka yang belum kita ketahui ya, ini ada A, maka kita bermain tentang penjumlahan akar, yaitu min B per A, dan tentang perkalian akar. Ini ya, Dek ya, ini sangat berguna. Oke, yuk kita mulai ya. X1 ditambah X2 itu adalah min B per A, inilah min B. Berarti jadinya min A plus 2 per A-nya 1. Gitu ya Dek ya. Kalau misalkan X1 dikalikan X2 itu berarti C per A, berarti min 3A ditambah 8 dibagi 1. Lalu kita masukkan yang ditanyakan. Misalkan Y sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, yang kita cari ya. Ini kita bisa rubah dalam bentuk kayak gini Dek. Ini kan ya, ini kan x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat 2 ditambah 2x1 kali x2. Maka ini kita tambah min 2x1 kali x2 agar hilang ya tadi plus 2x1 x2 nya ya, agar sama menjadi bentuk seperti ini. Oke, x1 tambah x2 kan sudah ada deh, min a plus 3 min a plus 2 kuadrat dikurangi 2 dikalikan min 3a plus 8. Paham ya? Ini adalah A kuadrat min 4A ditambah 4 ditambah 6A dikurangi 16. Ini ya. Oke, yuk jadinya A kuadrat min 4 ditambah 6 itu adalah plus 2A, 4 dikurangi 16 itu min 12. Inilah Y. Nah, pertanyaannya hasil minimum. Hasil minimum itu artinya, saya buat di sini ya. Y aksen sama dengan 0, kita turunkan, maka 2A ditambah 2 hasilnya adalah 0. 2A sama dengan min 2, maka A nya adalah min 1. Oke ya, siapa yang jawabannya min 1? Oke, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Diketahui x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan x kuadrat min 3x plus 1. Pertanyaannya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini, Dek. Nah, berarti langkahnya kita mencari penjumlahan dan perkalian dari akar-akar ini dulu ya. X1 ditambah X2 itu adalah min B per A, berarti 3 ya, 3 per 1. Oke, yang ini X1 dikalikan X2 itu adalah C per A, berarti 1. Nah, kalau akar kayak gini gimana jadinya? Nah, kita buat ya. Misalkan nih, penjumlahannya ya, penjumlahan akar ini kan Mbak anggap adalah alfa deh, ini adalah beta, sama aja ya. Penjumlahan akar berarti kan alfa ditambah beta, berarti kan min B per A gitu kan ya. X1 ditambah 1 X1 ditambah X2 ditambah 1 X2, maka jadinya X1 tambah X2 ditambah 1 X1 ditambah 1 X2. Oke ya. Nah, yuk. Jadinya X1 ditambah X2 ditambah nih kan X1 ditambah X2 ditambah X2 dibagi X1 kali X2 ya. X1 tambah X2 itu berapa? 3 ditambah X1 tambah X2 itu berapa? Ini Dek, 3. X1 kalikan X2 itu berapa? 1. Berarti penjumlahannya itu adalah 3 tambah 3, 6. Perkaliannya berapa? Kita hitung perkaliannya ya. Berarti alfa tambah beta, berarti X1 ditambah 1 X1 dikali X2 ditambah 1 X2. Oke, saya ataskan ya. Maka jadinya bagaimana Dek? X1 kalikan X2 ya. X1 kalikan X2, ini ke sana ya. Ditambah X1 per X2 ditambah X2 per X1 ditambah 1 per X1 kali X2. Begitu ya. Yuk. X1 kalikan X2 itu kan berapa Dek? 1 ya.
ditambah. Nah, ini kan sama aja, ini kalikan silang ke sana. Berarti jadinya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi X1 kalikan X2 ditambah 1 per X1 kali X2 itu berapa? 1. Kita operasionalkan yang ini dulu ya, Mbak lepas di sini ya. X1 ditambah X2 ini kuadrat kita bagi dengan X1 kalikan X2. Nah, ini berarti kan X1 tambah X2 kuadrat dikurangi 2x1 x2 dibagi x1 kali x2. Kita masukkan ya, x1 tambah x2 itu berapa? 3 kuadrat itu 9 dikurangi 2 kalikan 1 dibagi 1. 9 kurangi 2 berapa? 7 ya. Kita masukkan 1 ditambah 7 tambah 1 berapa dek? 1 tambah 7 8. Nggak nyukup nih kayaknya nih. 8 tambah 1 berapa? Sini ya, 9. Oke, penjumlahan akarnya sudah, perkalian akarnya sudah, maka kita buat persamaan kuadratnya. Mencari persamaan kuadrat jika diketahui penjumlahan akar dan perkalian akar itu adalah X kuadrat dikurangi alfa tambah beta X ditambah alfa kali beta. Ini rumusnya deh. Maka X kuadrat dikurangi alfa tambah beta kan 6 ya. 6X ditambah alfa kali beta berapa? 9. Inilah persamaan kuadratnya. Siapa yang jawabannya sama? Oke guys, kita bahas nomor 3 ya. Diketahui 2x kuadrat dikurangi px ditambah 1 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah alfa dan beta. Maka jika persamaan seperti ini dan akar-akarnya adalah seperalfa kuadrat dan seperbeta kuadrat, Q dikurangi P adalah, kita bahas satu persatu ya. Yang kita bahas yang pertama, 2x kuadrat dikurangi px ditambah 1 sama dengan 0. Akar-akarnya sama aja kayak tadi. Kita gunakan konsep penjumlahan akar dan perkalian akar. Min B per A berarti P per 2. Kalau misalkan alfa dikalikan beta itu C per A berarti setengah. Paham ya dia? Terus kita gunakan konsep yang ini, X kuadrat dikurangi 5X ditambah Q sama dengan 0 ya. Berarti kan alfa ditambah beta. Alfa betanya tuh mana? Ini ya. Oh iya, belum Mbak ganti. Maksudnya akar kedua akarnya tuh seperalfa kuadrat ditambah 1 per beta kuadrat adalah min B per A, sama saja berarti 5 ya. Yuk kita buat nih, berarti kan ini saya rapikan ya, seperalfa kuadrat ditambah seper beta kuadrat sama dengan 5. Oke ya, maka jadinya gimana Mbak? Kuadrat ditambah beta kuadrat dibagi alfa kalikan beta, kayak gini ya, sama dengan 5. Kalau kita sederhanakan lagi, berarti kan alfa ditambah beta kuadrat, kita jabarkan ya, dikurangi 2 alfa beta dibagi alfa kali beta kuadrat. Paham ya Dik ya? Ya, sama dengan 5. Alfa tambah beta berapa? P per 2. P per 2 kuadrat, maka P kuadrat per 4. Ya, dikurangi 2 kalikan alfa kali beta itu setengah. Kita masukkan setengah. Sama dengan 5, saya ini langsung aja ya. Alfa kali beta itu setengah kuadrat itu seperempat masuk ke sini. Kali ke sana. Oke ya. Ini kan hilang ya. Jadinya P kuadrat dikurangi 4 dikurangi 1. 1 saya buat 4 per 4 deh. Oke ya, sama dengan 5 per 4. Maka P kuadrat per 4 sama dengan, ini ke sana, jadinya 9 per 4. 4-nya hilang. Oke ya Dek ya, maka P-nya adalah 3. Kan akar dari 9 itu plus minus 3 ya, tapi kita lihat P-nya lebih besar dari 0. Maka kita cari P-nya yang 3. Oke. Selanjutnya kita cari yang perkalian akar. Berarti seperalfa kuadrat ditambah seperbeta kuadrat adalah C per A. Inilah C per A ya. Ini berarti gimana Mbak? Berarti alfa kalikan beta kuadrat sama dengan Q ya. Berarti alfa kali beta berapa? Setengah. 1 dibagi seperempat sama dengan Q. Maka Q-nya adalah 4. Paham ya Dik ya? Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Q dikurangi P. Q-nya berapa? Q-nya 4 ya. Dikurangi 3. Jawabannya adalah 1. Siapa yang jawabannya 1? Sama ya.
Oke, kita bahas soal nomor 4 ya. Diketahui x kuadrat dikurangi a ditambah 3x ditambah c sama dengan 0. B kuadrat sama dengan a plus 10, maka c kuadrat ditambah c adalah a dan b adalah akar-akarnya. Gini adik ya. Kita buat aja konsep yang sama. A ditambah b sama dengan min b per a. Min kalikan min jadi positif ya. Maka a plus 3 per 1. A-nya kan 1 ya. Maka ketemu langsung b-nya adalah 3. Langsung ya, kita sebut perkalian akar adalah C per A. C per A berarti C dibagi 1. B-nya kan 3 ya, A kalikan 3 sama dengan C. Nanti C-nya ketemu. Sebelum C-nya ketemu, kita lihat konsep yang ini. B kuadrat sama dengan A plus 10, ya enggak? Nah, B kuadratnya kan jadi 9 ya, 3 kuadrat. A ditambah 10, maka A-nya adalah min 1. Min 1 bisa masukkan ke sini. Min 1 kalikan 3 sama dengan C, maka C-nya min 3 ya. Yang ditanya apa? Yang ditanya C kuadrat ditambah C min 3 kuadrat 9 ditambah min 3. Berarti Mbak kurangi 3 langsung aja ya. 9 kurangi 3 jawabannya 6. Siapa yang jawabannya 6? Oke, kita bahas soal nomor 5 ya dek ya. 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah alfa dan beta. Hitunglah seper alfa kuadrat ditambah seper beta kuadrat. Pasti kalian bisa. Nih berarti kan alfa kuadrat ditambah beta kuadrat dibagi alfa kuadrat dikali beta kuadrat sama dengan berapa gitu ya. Alfa kuadrat tambah beta kuadrat saya buat seperti ini. Alfa ditambah beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta dibagi alfa kalikan beta kuadrat. Alfa tambah beta berapa Mbak? Kita buat yuk. Penjumlahan akar itu rumusnya adalah min B per A. Berarti min 1 ya. Min 1 nih. Berarti 1 per 3. Nah, alfa kalikan beta adalah C per A. Berarti kan min 3 bagi 3 min 1. Ya, kita masukkan alfa ditambah beta itu sepertiga kuadrat, seper9 dikurangi 2 dikalikan min 1 dibagi alfa kalikan beta min 1 ya, min 1 kuadrat itu berarti 1. Jadinya seper9 ditambah 2. 2 itu berapa? 18 per 9. Maka jawabannya 19 per 9. Siapa yang ketemu?